Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perkenalkan, nama saya Ahdan Ijal Muzaki. Saya mahasiswa dari jurusan D4 Logistik Bisnis Politeknik Pos Indonesia dengan NPM 6174103. Video ini saya buat dalam rangka memenuhi tugas mata kuliah Green and Halal Logistik dengan dosen pengampu Bapak Dr. Insinyur Agus Purnomo MT. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas topik mengenai salah satu regulasi di Indonesia terkait aspek perlindungan lingkungan dan contoh perusahaan yang melanggar regulasi tersebut, lengkap dengan penalti atau sanksi yang diberikan sebagai konsekuensinya. Regulasi mengenai lingkungan hidup di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Lebih spesifik, pasal yang akan saya angkat adalah pasal 59 ayat 1 yang menyatakan setiap orang yang menghasilkan limbah B3 wajib melakukan pengelolaan limbah B3. Ketentuan lebih lanjut mengenai pasal ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang pengelolaan limbah, bahan berbahaya dan beracun. Berdasarkan jurnal yang saya gunakan sebagai sumber, contoh kasus perusahaan yang melanggar ketentuan tersebut adalah UD Mulia. UD Mulia adalah perusahaan milik Edi Iswantoro yang bergerak di bidang perdagangan kaleng, aluminium, dan besi. Namun fakta di lapangan, UD Mulia melakukan peleburan aluminium. Dalam proses peleburan aluminium, dihasilkan limbah berupa abu atau serbuk hitam. UD Mulia tidak memiliki sistem pengelolaan limbah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Oleh karena itu, limbah tersebut tidak dikelola sebagaimana mestinya, melainkan hanya dimasukkan ke dalam wadah kantong plastik ukuran 50 kg dan disimpan di lantai di lokasi gudang untuk dijual kembali. Penjelasan lebih detail mengenai kasus UD Mulia dapat dilihat pada dokumen putusan pengadilan yang dipublikasikan pada laman putusan.mahkamahAgung.go.id dengan nomor putusan 673-PID-SUS-2015-PNSDA. Hari dan tanggal terjadinya kasus ini tidak dapat ditentukan dengan pasti, namun setidaknya antara tahun 2013 sampai dengan 2015. UD Mulia menghasilkan limbah B3 dan tidak melakukan pengelolaan sebagaimana dimaksud pasal 59 ayat 1. Setelah dilakukan uji laboratorium pada tanggal 22 Juli 2015 oleh UPT Lab Uji Kualitas Lingkungan, Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur, atas limbah dari proses peleburan aluminium tersebut, ditemukan dua parameter yang melebihi baku mutu yang telah ditetapkan pada PP 101 tahun 2014 tentang pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun, yaitu parameter seng dan timbal yang dapat menyebabkan pencemaran lingkungan. Berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo, Edi Iswantoro terbukti bersalah dan melakukan tindak pidana lingkungan hidup dan menghukum terdakwa dengan pidana selama 1 tahun dan denda sebesar 1 miliar rupiah. Nah, itu tadi salah satu regulasi lingkungan hidup beserta contoh kasus pelanggaran yang terjadi. Semoga hal ini dapat menjadi pelajaran bagi kita semua tentang betapa pentingnya menjaga lingkungan dan juga pentingnya memahami regulasi yang berlaku. Bagi rekan-rekan yang ingin mengetahui kasusnya secara lebih detail, saya sertakan link download dokumen putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo atas kasus UD Mulia pada kolom deskripsi. Terima kasih atas perhatiannya. Ahdan Ijal Muzaki pamit undur diri. Sampai jumpa lagi.